Sutra teratai yang menakjubkan bab 6 memberikan peramalan. Swinfa Siang, Minggu 9 Januari 2022. Secara luas memberikan persembahan dengan batin dan perbuatan. Bahasa Sanskerta prasna artinya kebijaksanaan. Paramita artinya sampai ke pantai seberang. Para makhluk telah kehilangan prasna sehingga terjerumus ke dalam samsara yang dinamakan sebagai pantai sini. Kita sering membicarakan tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam bahasa Sanskerta disebut prasna. Prasna senantiasa dapat dilihat dalam naskah sutra. Prasna paramita. Sebenarnya secara sederhana artinya kebijaksanaan. Prasna paramita sampai ke pantai seberang artinya menggunakan kebijaksanaan. Dari pantai makhluk awam ke pantai makhluk suci inilah yang disebut prasna paramita. Bahasa Sanskerta prasna artinya kebijaksanaan. Prasna ini adalah arah yang dicari bagi kita, para pembelajar ajaran Buddha. Makhluk awam ada kerisauan dan kegelapan batin, itu karena kita masih belum memperoleh kebijaksanaan. Karena kita masih belum mampu dari pantai makhluk awam di sini, menyeberang ke pantai seberang bagi makhluk suci. Oleh karena itu, prasna paramita selalu merupakan satu harapan kita. Suatu arah tujuan kita masih harus berupaya keras dalam pelatihan diri. Karena kita adalah makhluk hidup, sebagai makhluk hidup kita telah kehilangan prasna kita. Karena jalur pelayaran kita belayar di hamparan lautan yang luas dan tak terbatas. Kapal ini akan menempuh jalur yang mana? Arahnya telah kehilangan navigasi. Dengan demikian, kita akan selalu terbenam, terjerumus. Di pantai samsara ini sama seperti Raja Prasenajit di masa lampau. Buddha membabarkan dharma untuknya. Dia mendengarkan dengan sangat bersukacita. Dengan hati yang paling tulus berkata kepada Buddha, "Buddha, setiap kali jika saya datang ke sini untuk mendengarkan Buddha membabarkan dharma, saya selalu penuh sukacita dalam dharma. Sayang sekali saya terikat oleh urusan negara. Jika setiap kali saya ingin datang ke tempat Buddha membabarkan dharma, selalu butuh waktu. Senantiasa memiliki satu permohonan, dapatkah Buddha memberikan waktu selama 3 bulan kepada saya untuk memberikan persembahan kepada Buddha? Maka setiap hari saya dapat mendengarkan dharma yang dibabarkan oleh Buddha." Buddha menyetujuinya. Raja Prasenajit sangat bersukacita. Selama 3 bulan terus mendengarkan dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Dia sangat bersukacita. Maka berkata demikian kepada Buddha, "Sang Buddha, saya selama 3 bulan ini pahala kebajikan telah dihimpun dengan sempurna." Buddha pun berkata kepada raja, "Wahai sang raja, melatih kebajikan dan mengakumulasi berkah tanpa lelah. Raja harus membangkitkan tekad luhur untuk melakukan kebajikan dan menyebarkan Buddha Dharma. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu yang panjang, tidak ada batasannya. Bagaimana Anda bisa berkata bahwa pahala dan kebajikan telah sempurna?" Setelah raja mendengarkannya, segera bertobat di hadapan Buddha dan membangkitkan ikrar di hadapan Buddha. "Saya dari kehidupan ke kehidupan selamanya dan tanpa akhir akan mendengarkan Buddha Dharma dan menyebarkan Buddha Dharma. Saya akan melakukan kebajikan dari kehidupan ke kehidupan." Inilah yang dia katakan. Setelah itu ada salah satu di antaranya biksuni yang bernama Katyayana. Dia berdiri di antara persamuhan. Dia menggunakan hati yang sangat tulus, bersujud kepada Buddha lalu beranjali dan memberitahu Buddha tentang kehidupan lalunya, 31 kalpa yang lalu. Ada seorang Buddha yang bernama Dana Sikriti Tathagata. Pada ketika itu, biksuni Katyayana di kehidupan lalunya bernama Hitam Murni, merupakan seorang pelayan. Dia melihat Buddha masuk ke kota dan berpindah patah. Dia memohon kepada Buddha dan berkata, "Meskipun saya adalah seorang pelayan yang bekerja dengan susah payah, namun melihat keagungan Sang Buddha, hati saya timbul perasaan sukacita. Muncul harapan dalam hati
untuk memberi persembahan kepada Buddha. Berharap Buddha dapat mengizinkan saya memberi persembahan dengan makanan kasar saya. Buddha ini menerimanya dengan sukacita. Lalu dia berikrar kepada Buddha ini, saya berikrar dari kehidupan ke kehidupan, memiliki kesempatan untuk memberi persembahan kepada Buddha. Saya berikrar agar dapat mempraktekkan 10 kebajikan. Dari kehidupan ke kehidupan, saya berikrar agar dapat mendengarkan Dharma dari kehidupan ke kehidupan. Saya berikrar tidak masuk ke alam kelahiran rendah dari kehidupan ke kehidupan. Saya dapat mendengarkan dan membabarkan Dharma di dunia. Setelah dia mengatakan ini, kemudian berkata kepada Buddha Sakyamuni, saya semenjak dari 31 kalpa lalu, saya tidak pernah jatuh ke alam rendah. Dari kehidupan ke kehidupan berada di dunia. Ketika tidak ada Buddha di dunia, saya juga dapat dengan nilai kebenaran dari ajaran Buddha, saya sangat jelas melihat dunia ini. Bahwa saya dalam kehidupan selalu dalam kebajikan. Ketika Buddha ada di dunia, maka saya dapat mendengarkan Dharma lagi. Bersyukur kepada Buddha, ajaran Dharma memberikan saya suatu arah tujuan. Di lautan luas yang tiada bertepi, seperti kapal yang telah menemukan panduan navigasi. Jadi saya telah berada di pantai seberang, jadi di kehidupan ini bisa bertemu Buddha Sakyamuni dan lahir di dunia ini. Dapat mendengarkan Dharma, jadi saya dapat mengerti Dharma yang Sang Buddha babarkan. Setelah Buddha Sakyamuni mendengar kata-kata Biksuni Katyayana demikian, beliau berkata, Biksuni Katyayana sejak 31 kalpa lalu, 3 karma, tubuh, ucapan, dan pikiran selalu menegakkan ajaran yang diajarkan Sang Buddha, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Sang Buddha lalu berkata, di antara semua murid Sravaka mendengarkan Dharma dan memahaminya, Biksuni Katyayana yang terunggul dengan ini membuktikan melakukan pelatihan diri selama kalpa yang terhitung lamanya, terutama pada saat ini. Saat memberi pelamaran kepada Katyayana, dia masih harus melayani 8.000 koti Buddha, waktu yang sangat lama. Setiap Buddha yang datang, dia akan menghormati dan melayani para Buddha. Setiap Buddha ketika memasuki parinirwana, dia masih akan memberi persembahan dengan mendirikan stupa dan vihara. Ini juga pernah kita bahas. Sesudah semua Buddha ini parinirwana, masing-masing akan dibangun stupa dan vihara olehnya. Tingginya 1000 yojana, panjang dan lebarnya sama-sama 500 yojana, terbuat dari 7 mustika, emas, perak, lapis rajuli, batu aget, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan pelamaran. Ini adalah yang telah dibahas di bagian sebelumnya. Dari kehidupan ke kehidupan melatih diri, dari kehidupan ke kehidupan bisa berjodoh dengan Buddha Dharma. Ini sangatlah tidak mudah, seperti jalinan jodoh Biksuni Katyayana, demikianlah dia membangun ikrar. Dari kehidupan ke kehidupan bertemu dengan Buddha Dharma, dapat memberikan persembahan kepada Buddha Dharma, dan Sangha. Jika tidak ada Buddha Dharma dan Sangha, seorang praktisi dia memberikan persembahan sepenuhnya, menjalankan 10 praktek bajik. Ini membuktikan seandainya kita mampu membangkitkan tekad ini, dari kehidupan ke kehidupan memberi persembahan adalah memberi persembahan dengan barang yang sangat berharga. Naskah sutra di bawah ini mengatakannya lagi. Selain menggunakan 7 permata untuk membangun stupa dan vihara, juga ada berbagai bunga, untayan kalung, dupa salep, dupa bubuk, dupa bakar, payung sutra, panji dipersembahkan kepada stupa dan vihara. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Tidak hanya membangun stupa dan vihara, tetapi juga senantiasa menggunakan demikian banyak barang yang berharga di dunia ini sebagai persembahan. Berbagai bunga, untayan kalung artinya adalah menggunakan rasa hormat yang sangat berharga. Berbagai bunga yang agung, jika kita melihat yang paling indah dan bagus, itu disebut mustika. Kita merasa itu sangat berharga, itu disebut mustika.
sehingga berbagai bunga, harta karun, untaian kalung. Apakah itu bunga, pusaka, untaian kalung? Untaian kalung adalah batu giok. Giok itu ada di tubuh kita, digunakan untuk menghiasi, juga digunakan untuk memberi persembahan. Dupa salep, dupa bubuk, dupa bakar. Ini adalah sejenis kayu yang wangi. Dupa salep adalah kayu yang digiling menjadi bubuk, dapat dioles ke tubuh dan tangan. Baunya sangat harum, ini disebut dupa salep untuk persembahan kepada Sang Buddha. Dupa salep melambangkan kemurnian. Jika tubuh seseorang berkeringat, bau tubuhnya tidak enak. Jika ingin menemui Sang Buddha, tubuh kita harus bersih. Ketika ingin mendatangi vihara, kita juga harus jernih dan murni. Jadi selain tubuh kita harus jernih dan murni, juga mengoles dupa salep. Tetapi juga mempersembahkan hal yang jernih dan murni ini kepada Sang Buddha dan biksu. Jadi gunakan 2 salep untuk memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Sama seperti dunia, dupa dapat membersihkan yang ternodai, menghilangkan kerisauan, membakar fara. Serbuk dari dupa dioleskan ke tubuh untuk menghilangkan noda. Dupa bubuk adalah wewangian yang halus, digiling menjadi sangat halus. Gaharu ini, gaharu, cendana, dan lain-lain dibuat menjadi dupa, dibakar dan diapikan. Gaharu ini akan mengeluarkan aroma yang harum. Menggunakan cara ini untuk memberikan persembahan. Singkat kata, ini adalah untuk menghilangkan kotoran. Menjadi sangat bersih, juga memiliki aroma semacam ini. Aroma yang harum. Ini melambangkan hati yang paling hormat. Tradisi duniawi ketika menyembah Buddha, menyembah dewa, dan memuja Buddha. Setelah masuk ke dalam kuil, akan membakar dupa untuk melakukan pemujaan. Ini artinya sebagai sebuah penghormatan. Ini adalah cara manusia awam seperti kita mempertunjukkan rasa tulus dengan tujuan menyingkirkan hawa sesat. Sebenarnya hawa sesat haruslah dihadapi dengan dharma sejati yang sesungguhnya. Untuk menyingkirkan pengetahuan sesat dan pandangan sesat, harus dengan penjelasan makna sejati yang terunggul. Kita melatih diri untuk mencapai segala pahala kebajikan. Ini menunjukkan ketulusan kita. Ini juga salah satu dari pahala kebajikan. Dengan hanya membakar dupa, tidak bisa menyingkirkan hawa sesat. Akan tetapi kita mendengarkan dharma dengan tulus dan memberi persembahan kepada dharma sejati agar dharma sejati dapat terus berlangsung. Ini barulah pahala kebajikan yang sebenarnya. Jadi dupa aroma dari dupa mampu meliputi segala tempat. Payung sutra panji adalah bahan kain yang dirajut dengan benang berkualitas tertinggi. Lalu menjadi panji. Payung sutra adalah payung besar yang terbuat dari kain sutra. Dibuat dari bahan kain yang paling mewah untuk dijadikan payung dan panji. Payung sutra panji menggunakan kain sutra sebagai payung dan panji. Payung sutra payung besar yang terbuat dari kain sutra. Penutup digunakan ketika ada matahari, seperti halnya kita menggunakan sebuah payung. Digunakan untuk menutupi cahaya matahari. Pada zaman dahulu, jika ada pejabat tinggi atau orang yang berkedudukan lebih tinggi, akan khusus menggunakan penutup untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sang Buddha. Juga sama menggunakan penutup, ibarat menggunakan payung atau panji. Ini menunjukkan rasa hormat mereka, sangat ramai dan menunjukkan rasa hormat dengan menggunakan cara ini. Panji dipersembahkan kepada stupa dan vihara sebelum Buddha lahir atau setelah Buddha parinirvana. Pembangunan stupa dan vihara ini adalah sepenuhnya untuk memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangha, baik Buddha ada di dunia atau tidak ada. Pembangunan aula ataupun tempat tinggal para Sangha atau bahkan setelah Sang Buddha parinirvana adalah menggunakan stupa dan vihara untuk memberikan persembahan. Stupa dan vihara disebut aula stupa. Selanjutnya kembali mengatakan, selanjutnya dia akan memberikan persembahan kepada 20.000 koti Buddha, demikian rupa.
Setelah memberi persembahan kepada para Buddha ini, dia akan menyempurnakan jalan Bodhisattva. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan pelamaran. Ini menandakan bahwa waktu yang dibutuhkan masih sangat panjang, bukan hanya 8.000 koti Buddha, demikian jika telah selesai. Masih ada bertemu 20.000 koti Buddha. Waktunya demikian panjang, setelah 8.000 koti Buddha masih harus membangun stupa dan memberikan persembahan. Setelah itu akan bertemu dengan 20.000 koti Buddha. Ini waktu yang tak terputus. Semuanya akan terus berada di jalan Bodhisattva. Dari kehidupan ke kehidupan, ini baru benar-benar dikatakan praktek yang sempurna dan benar. Sehingga kita harus mengetahui bahwa Katyayana, orang yang melatih diri dengan begitu baik, bahkan juga mendengarkan ajaran Buddha, mewariskan Dharma, membabarkan Dharma dengan sangat memahami dan jelas, namun beliau masih harus melalui masa begitu banyak Buddha. Masih kita pikirkan diri kita sendiri, kita saat ini masih manusia awam. Hanya mendengarkan beberapa kata Dharma saja, atau dikatakan membabarkan beberapa kata Dharma. Mengatakan ini yang diajarkan guru, mengatakan cara mempraktekkan Dharma. Hanya menjebarkan seperti ini, berpikir bahwa kita sudah membina diri. Tetapi sebenarnya tidak bisa hanya menerima dan menegakkan satu jenis praktik, karena kita masih belum dalam batin kita, masih belum sangat paham. Benarkah kita sudah menjalankan 10 kebajikan? Walaupun banyak orang sedang menjalankan 10 kebajikan, memang sedang menjalankan 10 kebajikan, apakah nobda batin sudah dihapus? Jadi bagaimana bisa dikatakan kita meneruskan jika jiwa kebijaksanaan Buddha, bagaimana kita dapat meneruskan jalan kebudaan? Saya hanya dapat menghela nafas, sulit, sangat sulit, sehingga dikatakan melatih diri. Jika hanya sebuah penampilan dalam memberi persembahan kepada Buddha, penampilan dalam memberi persembahan yang seharusnya adalah dengan hati yang tulus dan penuh hormat. Jika kamu memiliki hati yang tulus, baru mampu menerima prinsip kebenaran dan menyerapnya ke dalam hati. Ini kita harus bersungguh hati sehingga dikatakan, setelah ini selanjutnya dia akan memberi persembahan kepada 20.000 koti Buddha sedemikian rupa. Sebelum Buddha lahir atau setelah Buddha parinirvana. Pelatihan diri dan persembahannya tiada berbeda dari sebelumnya. Sama juga yang di depan 8.000 koti Buddha, yang di belakang 20.000 koti Buddha. Pembinaan diri yang demikian, batin yang memberi persembahan adalah sama. Sehingga dikatakan, membina diri harus sedemikian sabar. Sama dengan 28.000 koti Buddha. Waktu yang demikian panjang memberi persembahan dengan batin adalah memupuk kebijaksanaan. Memberi persembahan dengan batin adalah memupuk kebijaksanaan batin. Kita harus tulus dari dalam batin, ini adalah merupakan kebijaksanaan perbuatan. Memberi persembahan dengan perbuatan, yaitu bersumbangsi, melakukan perbuatan ini memberikan persembahan dengan perbuatan. Ini adalah memupuk berkah, sehingga kita katakan dengan batin yang tulus dan hormat dalam menerima ajaran, ini adalah memupuk kebijaksanaan. Orang yang mendengar Dharma, kita harus bisa membabarkan Dharma dan mewariskan Dharma. Ini adalah setiap orang mendengarkan Dharma harus dengan batin yang memberi persembahan dengan perbuatan. Sama juga harus dengan batin yang hormat. Bukan mengatakan kamu mendekati Buddha, kamu harus menggunakan begitu banyaknya harta mustika. Mustika yang berwujud untuk dipersembahkan bukan demikian. Adalah setiap orang harus ada batin yang hormat. Dulu pernah kita bahas persembahan materi, persembahan rasa hormat, ataupun persembahan dengan tindakan. Di antara ketiga persembahan ini yang paling penting adalah persembahan dengan tindakan. Ada tindakan, ada rasa hormat, kalian dengan praktik nyata. Sesuai dengan ajaran Buddha, demikian membina diri. Ini adalah persembahan yang sesungguhnya. Setelah memberi persembahan kepada para Buddha ini, dia akan menyempurnakan jalan Bodhisattva. Memberi persembahan dengan batin adalah memupuk kebijaksanaan.
Memberi persembahan dengan perbuatan adalah memupuk berkah, menyempurnakan segala praktek adalah jalan bodhisattva. Sehingga setelah memberi persembahan kepada para Buddha ini, dia akan menyempurnakan jalan bodhisattva. Harus dengan tindakan nyata, ini adalah batin yang paling tulus. Sehingga memberi persembahan dengan batin adalah memupuk kebijaksanaan, memberi persembahan dengan perbuatan adalah memupuk berkah. Menyempurnakan segala praktek adalah jalan bodhisattva. Praktek semua ini dapat disempurnakan, ini dinamakan jalan bodhisattva. Sekilas terdengar seperti tidak ada apa-apanya, sebenarnya sangat mendalam kebenarannya. Dengan segala harta mustika dijadikan batin yang tulus. Demikian senantiasa menegakkan ajaran Buddha, praktek nyata ini adalah persembahan yang tertinggi, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.